Hai semuanya, kami dari kelompok 1 Civics Kelas C akan mempresentasikan beberapa topik. Kenalan dulu yuk sama anggota kami. Halo, namaku Angga Sasmita. Halo, saya Aurel Fiona. Halo, saya Afrizal dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Arya Sutanto. Halo, Angelina Tiffany dari kelompok 1. Langsung aja yuk ke topik yang pertama. Oke, sebelum kita mengulik lebih dalam terkait dengan tema besar kita, yaitu identitas nasional, wawasan Nusantara, dan juga keberagaman Indonesia, kita perlu tahu dulu nih, bangsa itu apa sih? Nah, bangsa itu berasal dari nati dan nation, yang artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada kesatuan bahasa, satu kesatuan daerah, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hubungan ekonomi, dan juga satu kesatuan jiwa yang berbasis dalam kesatuan budaya. Nah, syarat mutlak dari adanya bangsa adalah plebiscit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama dalam waktu sekarang yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dan juga memberikan pengorbanan-pengorbanan. Nah, bila warga dari sebuah bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, dapat dijamin bangsa tersebut dapat bersatu dan kelangsungan hidupnya bisa panjang. Nah, berikutnya, istilah berikutnya datang dari identitas nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, kata bahasa Inggris yaitu identity, yang artinya ciri-ciri ataupun tanda-tanda ataupun jati diri dari seseorang maupun sekelompok orang yang dapat membedakan dirinya dengan yang lainnya. Nah, kalau nasional berasal dari kata national yang merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik itu fisik, non-fisik, seperti budaya, agama, maupun keinginan lainnya seperti cita-cita dan tujuan. Nah, sebenarnya arti dari identitas nasional ini merupakan sebuah konsep yang terus direkonstruksi atau dirubah ataupun didekonstruksi atau dikurangin tergantung dari jalannya sejarah. Nah, hal ini karena paham kebangsaan itu berasal dari pergerakan-pergerakan, misalnya Budi Utomo, subkultural Jawa, Sarekat Dagang Islam, dan juga berbagai macam pergerakan lainnya yang pergerakan tersebut berjati diri Indonesianists. Nah, hal tersebut yang memunculkan sebuah harafiah-harafiah lainnya dari identitas nasional. Nah, faktor terbentuknya dari sebuah identitas nasional itu ada dua. Nah, yang pertama ada faktor objektif. Nah, faktor objektif ini yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan juga demografis. Kenapa hal ini termasuk dalam objektif? Karena faktor ini itu ya semua dari kita pasti tahu kalau Indonesia itu wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara dan ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan juga culture dari bangsa Indonesia. Nah, faktor yang kedua ada faktor subjektif. Nah, dari faktor historis, faktor sosial, politik, dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, hal ini tuh meliputi kesamaan-kesamaan tersebut. Misalnya faktor historis, kita semua tahu, kita tuh juga pernah merasakan hal yang sama seperti dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Nah, hal itu yang mempersatukan bangsa Indonesia dan menciptakan identitas nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selain itu, kita juga tahu ada bentuk-bentuk dari identitas nasional. Ada 10. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bangsa persatuan, sang merah putih sebagai bendera negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, burung Garuda merupakan burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Kemudian ada UUD 1945 sebagai konstitusi hukum dasar negara. Bentuk negara kesatuan adalah Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan serta berbagai dan beragam
nilai strategis yang dimiliki oleh Indonesia dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Kemudian yang terakhir ada kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, kemudian kita mulai masuk nih ke wawasan Nusantara yang tadi udah sempat tersenggol. Yang pertama, pengertian dari wawasan Nusantara. Ketetapan MPR pada tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah sebagai berikut tentang wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila berdasarkan pada UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, isi dari wawasan Nusantara ini ada dua, yaitu cita-cita bangsa Indonesia dan juga asas keterpaduan. Nah, cita-cita dari bangsa Indonesia itu apa sih? Nah, cita-cita bangsa Indonesia itu yang tertera pada UUD 1945 itu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas. Dan yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Oke, yang terakhir ada asas keterpaduan dari semua aspek kehidupan nasional yang berciri manunggal, utuh, serta menyeluruh, yang terdiri dari beberapa isian, yaitu yang pertama ada satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dirgantara secara terpadu. Kemudian ada satu kesatuan politik dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Yang ketiga ada satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan juga satu tertib hukum. Kemudian ada pun satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yaitu Siskanhamrata. Kemudian ada satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup kehidupan nasional. Sekian dari saya terkait dengan pengertian-pengertian dari identitas nasional dan juga wawasan Nusantara. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Hai semuanya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisa Indonesia tetap bersatu meskipun dengan berbagai perbedaan. Yang pertama, kita sebagai warga Indonesia masih menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik Indonesia melaksanakan sensus penduduk, dan hasilnya kita memiliki 1.340 suku bangsa yang hidup di negara ini bersama-sama. Dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup bersama di antara 6 agama yang berbeda. Atas hal inilah, dan dilatar belakangi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan, yang mana setiap pulau, setiap daerah memiliki aksen bicara tersendiri, memiliki budaya tersendiri, dan kita saling bersatu. Kita indah karena kita berbeda. Kita punya toleransi. Satu hal yang membuat Indonesia tetap bersatu adalah tingginya rasa toleransi antar warga. Dapat kita lihat sehari-hari. Setiap pagi, siang, malam kita mendengarkan azan. Setiap hari Minggu, setiap hari Jumat kita mendengarkan ibadah di gereja. Setiap ada ibadah Waisak ataupun Konghucu, kita dengan bebas melaksanakan hari besar mereka. Setiap ada Waisak, setiap ada Nyepi, setiap ada Natal, setiap ada hari besar Konghucu, dan kita sama-sama merayakan hari tersebut.
tanpa ada rasa memusuhi. Karena kita sesama warga Indonesia, berdasarkan perjuangan-perjuangan pahlawan kita yang terdahulu, pahlawan kita yang dahulu juga tidak berasal dari satu agama dan satu suku. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, bukan? Pahlawan-pahlawan kita terdahulu beragama Islam, beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Dan mereka bersatu untuk menyatukan Indonesia. Lalu, kita yang hidup di zaman kemerdekaan ini yang sudah serba bebas, sudah seharusnya kita menjunjung rasa toleransi kita. Satu hal yang membuat Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap bersatu adalah tingginya rasa peduli, rasa toleransi, dan rasa tepal seliro antar satu warga dengan warga yang lain. Kita tidak pernah menganggap suku ini begini, suku ini begitu. Kita juga tidak pernah menganggap budaya ini begini, kamu Cina, kamu pribumi. Tidak ada kata-kata seperti itu hari ini. Karena selain ada Bhinneka Tunggal Ika, kita juga di bawah Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Indonesia jaya, Indonesia bersatu karena adanya perbedaan. Dan atas perbedaan itu, kita tidak memiliki rasa saling bermusuhan. Dengan adanya perbedaan itulah Indonesia menjadi sangat indah. Kita menjadi sangat kaya akan budaya kita. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua untuk saling bersatu, saling menyayangi. Karena demi persatuan Indonesia. Lalu pada topik yang ketiga. Ya, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik ketiga, yaitu apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain. Perlu kita bahas terlebih dahulu, identitas nasional itu adalah suatu ciri khas pembeda suatu negara dengan negara-negara lainnya. Identitas nasional juga memiliki beberapa aspek, dimulai dari agama, ada bangsa, bahasa, dan juga kebudayaan. Lalu untuk hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama itu kita harus ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya Indonesia seperti tari tradisional atau juga Twitter. Lalu yang kedua, kita bisa dengan mulai belajar mencintai, lalu mengapresiasi dan melestarikan kebudayaan asli di Indonesia. Lalu yang ketiga, kita harus bisa memberanikan diri untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada orang lain, baik di dalam maupun di luar negeri, maupun itu teman, tetangga, atau masyarakat di sekitar kita. Lalu yang terakhir, kita bisa mematenkan budaya Indonesia pada lembaga dunia seperti UNESCO, sehingga kebudayaan kita jika ditiru oleh dan bersengketa atau masalah dengan negara lain bisa diatur dan diproses secara hukum melalui undang-undang yang sudah ada. Ya, untuk topik berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arya. Lanjut ke topik keempat. Kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal dapatkah luntur? Mengapa demikian? Jika ya, akankah identitas bangsa itu hilang? Jawabannya, ya, tentu saja dapat luntur. Hal ini disebabkan apabila budaya daerah sudah tidak lagi melekat di hati masyarakat dan sudah mulai terlupakan. Seperti saat ini, nilai-nilai budaya sudah banyak yang ditinggalkan oleh masyarakat karena banyaknya budaya asing yang masuk dan lebih disenangi oleh orang-orang. Contohnya, perilaku kebanyakan orang sekarang yang cenderung ke barat-baratan atau westernisasi. Kebudayaan itu mencerminkan kepribadian bangsa kita. Jadi, jika kebudayaan itu luntur, maka identitas bangsa kita juga bisa menghilang. Lalu, topik terakhir yang akan kita bahas. Halo, perkenalkan saya Frizal Caniago dari kelompok 1 kelas Civics C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dari kelompok 1. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara politik dan pertahanan dalam mengawasi kedaulatan wilayah negara dalam konteks wawasan Nusantara? Yang pertama, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan poin pertama yang dibahas ini adalah daerah perbatasan merupakan wilayah terluar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang harus dijaga, wilayah perbatasan adalah batas kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, masyarakat perbatasan harus diberdayakan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pertahanan. Dan saya di sini akan membahas tentang upaya politik dan pertahanannya agar ikut menjaga kedaulatan negara. Yang pertama, upaya politik.
Poin pertama, kedaulatan merupakan investasi jangka panjang yang kalau dihitung sungguh sangat menguntungkan secara ekonomi. Setidaknya ada dua keuntungan yang didapat dalam menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di perbatasan. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada warga negara. Yang kedua, melindungi kekayaan alam Indonesia sepanjang zaman. Yang poin kedua, pemerintah harus mengubah paradigma dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan. Persoalan perbatasan tidak melulu dilihat jangka pendek atau tidak menguntungkan secara ekonomi, tapi juga dilihat jangka panjang dan nilai investasi ke depannya. Selanjutnya ada upaya pertahanan. Di dalam upaya pertahanan ini ada dua upaya. Yang pertama, upaya eksternal dan memiliki beberapa poin, yaitu kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, kebijakan pembangunan wilayah perbatasan, membangun pos lintas batas, penguatan TNI di wilayah perbatasan, membangun pos pengawasan, patroli Badan Koordinasi dan Keamanan Laut yang disingkat dengan Bakor Kamla. Selanjutnya ada upaya eksternal dan beberapa poinnya. Yang pertama, penyelesaian batas landas kontinen, perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, kerjasama Indonesia dan negara lain di bidang pertahanan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih telah menonton dan menyimak presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa kembali.